Ratusan roket Brigade Al-Quds diluncurkan pada Rabu 25 Desember 2024 dan menargetkan pusat komando dan kendali Israel di Netzarim. Di sisi bersamaan, Brigade Al-Qassam melaporkan berhasil menembak jatuh drone Evo Max Israel di area yang sama di utara Nuseirat. Mengutip Palestine Chronicle pada 26 Desember, kabar itu diumumkan dalam pernyataan bersama Brigade Al-Quds dan Brigade Al-Qassam kemarin. Lebih tepatnya, mereka secara bersama melakukan berbagai serangan dengan target adalah beri kerugian bagi pasukan Israel. Rinciannya, sayap militer Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan di jalur Gaza Utara, di mana satu pejuangnya melemparkan granat ke sekelompok tentara Israel di sebelah timur kamp pengungsi Jabalia. Al-Qassam juga merilis rekaman yang memperlihatkan para pejuang mereka menargetkan tank Merkava Israel di area New Camp sebelah utara Nuseirat di jalur Gaza bagian tengah. Selain itu, Al-Qassam juga menyiarkan adegan drone Evo Max Israel yang ditembak jatuh di area yang sama. Sementara itu, saya bersenjata Jihad Islam melaporkan bahwa para pejuangnya meluncurkan 107 roket ke pusat komando dan kendali Israel yang terletak di sebelah barat poros Netzarim sebelah selatan kota Gaza. Al-Quds juga menembaki pasukan pendudukan Israel dan kendaraan yang bergerak maju ke kota Beit Hanun di utara dengan tembakan mortir. Norman Briski, seorang pembuat film terkenal Yahudi Argentina, memberikan pernyataan mengejutkan dalam pidatonya pada 24 Oktober 2024 lalu, di mana Briski mengklaim bahwa Gaza tak akan pernah kalah, juga menegaskan bahwa seorang Yahudi sejati akan membela rakyat Palestina. Mengutip Palestine Chronicle pada 26 Desember, pidato Briski itu memicu gelombang penganiayaan terhadapnya. Lantas para seniman dan aktivis dengan cepat mengorganisasikan kampanye untuk membela Briski dengan teguh mendukung posisi moral pembuat film tersebut. Terkini dalam wawancara bersama dengan Palestine Chronicle dan Surat Kabar Brazil, Briski menjelaskan bahwa arti dari Gaza tak pernah dikalahkan, lantaran itu disebutnya adalah tujuan orang-orang benar. Lantaran solidaritas yang ditunjukkan oleh pelajar di seluruh dunia dan oleh banyak individu, termasuk mereka yang berasal dari komunitas Yahudi pro-Palestina. Lanjutnya, gagasan bahwa apa yang terjadi adalah genosida telah diterima secara luas. Dengan begitu, Briski menegaskan bahwa seorang Yahudi sejati akan membela rakyat Palestina dalam upaya mereka untuk mencapai perdamaian dan keharmonisan, hidup berdampingan antara dua bangsa yang secara historis hidup bersama dan saling memperkaya budaya. Israel dilaporkan telah berikan tantangan ke Hizbollah untuk lanjutkan perang, lantaran pasukan Israel telah meluncurkan serangan udara ke wilayah Beka di Lebanon Timur pada Rabu 25 Desember 2024. Mengutip Tribun News pada 26 Desember, laporan itu dibuat awal oleh kantor berita Lebanon NNA pada 25 Desember 2024. Lebih jelasnya bahwa NNA mengisyaratkan bahwa pelanggaran gencatan senjata itu merupakan serangan terdalam pertama Israel ke teritorial Lebanon, di mana serangan Israel itu menargetkan wilayah antara kota Talia dan Hijin di distrik Baalbek. Namun hingga kini dilaporkan bahwa belum ada informasi yang tersedia mengenai cedera atau kerusakan yang ditimbulkan dari serangan Israel tersebut. Perlu diketahui saja, sementara itu pihak berwenang Lebanon telah melaporkan sekira 300 pelanggaran Israel telah dilakukan sejak perjanjian gencatan senjata berlaku pada 27 November 2024 lalu. Kendaraan tempur militer David jadi sasaran pemboman di Tulkarim tepi barat pada Rabu 25 Desember 2024. Akibatnya, komandan dari Brigade Menashe yakni Kolonel Ayub Kayov mengalami kondisi kritis. Mengutip Tribun News pada 26 Desember, kabar itu menurut laporan awal dari Kabarni pada Rabu 25 Desember 2024 kemarin. Lebih jelasnya, kabar itu dikonfirmasi kebenarannya lewat pernyataan militer IDF tak lama setelah insiden terjadi. Perlu diketahui, Rampur David membawa Ayub Kayov beserta petinggi lainnya di militer IDF, yakni Komandan Divisi Yudea dan Samaria, Brigadir Jenderal Yegidolf.
Pihak tentara Israel pun mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Komandan Brigade Menashe menderita luka cukup serius dan telah dipindahkan untuk menerima perawatan medis. Sementara itu, IDF juga mengklaim bahwa personil militer lainnya yang berada di dalam kendaraan tempur tersebut tidak terluka. Angkatan bersenjata Yaman membantu Gaza dengan menyerang lokasi-lokasi pusat dan inti Israel. Yaman mengklaim telah meluncurkan 2 serangan pesawat berawak alias drone ke lokasi penting Israel pada Rabu 25 Desember pagi waktu setempat. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Desember, hal itu diumumkan oleh Angkatan bersenjata Yaman pada Rabu 25 Desember 2024. Rinciannya, serangan pertama menargetkan target vital dan sensitif Israel di wilayah Yafa yang diduduki dan diklaim berhasil mencapai sasarannya. Operasi kedua difokuskan pada zona industri Israel di wilayah pendudukan Ashkelon, di mana sebuah pesawat tak berawak dilaporkan menyerang targetnya dengan tepat. Ditegaskan olehnya bahwa itu merupakan dukungan bagi rakyat Palestina di tengah genosida yang berlangsung di Gaza. Yaman mengonfirmasi bahwa operasi itu merupakan bagian dari tahap kelima dari tahapan pendukung dalam pertempuran penaklukan yang dijanjikan dan jihad suci. Bersumpah bahwa operasi mereka tidak akan berhenti sampai agresi terhadap Gaza dihentikan dan pengepungan dicabut. Warga Israel kini mengalami gangguan bertubi-tubi oleh serangan udara Yaman. Disebut dihantui jiwa sipil Palestina dan digambarkan sebagai zombie yang terbangun oleh sirine. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Desember, hal itu diumumkan oleh sumber utama Yediot Ahronot pada Rabu 25 Desember 2024. Pihaknya menggambarkan kondisi para pemukim tersebut sebagai zombie yang terbangun oleh sirine setelah rudal Yaman diluncurkan ke Gush Dan di Israel Tengah. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa pemukim ilegal Israel telah dibangunkan sepenuhnya oleh sirine yang dipicu oleh serangan Yaman, di mana sebanyak 4 kali dalam waktu kurang dari seminggu mereka dihantui rasa ketakutan. Itu disebutnya dalam apa yang situs web Israel Ynet sebut sebagai kampanye pengikisan baru. Menurut Ynet, pertahanan udara Israel berhasil mencegat beberapa rudal sebelum memasuki wilayah udara yang diduduki. Tetapi puing-puing dan dampaknya telah menyebabkan kerusakan properti dan secara umum mengganggu kehidupan sehari-hari. Israel dan Hamas dikabarkan saling melontarkan tuduhan gagalkan gencatan senjata dan pertukaran penyanderaan. Bahkan Muhammad Sinwar disebut lebih keras kepala dalam perundingan dibandingkan dengan saudaranya Yahya Sinwar. Mengutip The Times of Israel pada 26 Desember, hal itu diutarakan oleh sumber informasi yang tak disebutkan namanya kepada Kan. Lebih tepatnya, sumber informasi yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan kepada penyiar publik Kan bahwa pemimpin Hamas di Gaza Muhammad Sinwar bahkan lebih keras kepala dalam perundingan dibandingkan saudaranya Yahya Sinwar. Sumber itu mengatakan bahwa Hamas tidak menyerah pada tekanan untuk bersikap lebih akomodatif. Terbaru, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Rabu 25 Desember menuduh Hamas berbohong tentang perundingan gencatan senjata penyanderaan yang sedang berlangsung dan menarik kembali ketentuan-ketentuan yang telah disetujui. Lantaran pembicaraan baru tampaknya terhenti meskipun sebelumnya ada pernyataan optimisme oleh para pejabat senior. Para pejabat Israel juga menuduh Hamas telah kembali ke posisi yang menghambat kemajuan menuju tercapainya kesepakatan. Namun Israel disebutnya akan terus berusaha tanpa lelah untuk membawa pulang semua sandera mereka. Sementara di satu sisi Hamas menuduh Israel adalah sosok yang menggagalkan perundingan. Hamas menyebut Israel telah menetapkan masalah dan syarat baru terkait penarikan pasukan, gencatan senjata, tahanan, dan pemulangan warga Gaza yang mengungsi ke rumah mereka sehingga menundanya tercapainya kesepakatan yang tersedia. Tuduhan itu mendinginkan pernyataan optimistis terkini dari pejabat terkait mengenai peluang tercapainya kesepakatan yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.